Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Faru. Waalaikumsalam Bang Malika, silakan. Iya, betul itu. Bang Edis yang betul, si Bam Bam yang salah. Mentang-mentang STH si Bam Bam ini nggak mau terima dia dikatakan on. Edis lah yang betul. Masa Tuhan berniat menyalibkan anaknya? Ada aja si Bam Bam itu. Masalahnya risikonya besar. Bom udah Kenapa mengkaji. besar? Iya, berarti gini dia Bang. Pertama, ya, ketika dinarasikan seperti itu, berarti Yesus tidak tahu kan kehendak dari Bapa. Kita Hah? tahu lah kehendak dari Bapa. Ya, kenapa dia berkata Eli Eli lama sabachthani? Terus kenapa dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang kedua, ternyata ada kehendak melebihi dari kehendak Tuhannya Oten. Kehendak siapa itu? Kehendak dari iblis. Yang ketiga, berarti lambang gini yang tertinggal di gereja ataupun di rumah itu bukan lambang keselamatan, tapi lambang yang diperkenalkan oleh iblis. Karena berarti kan iman Oten itu adalah iman yang digiring oleh berat teman-teman. Begini, kalau saya memandangnya berbeda, Bang Faru. So saya memandangnya berbeda. Anda boleh berkata seperti itu, monggo. Kalau saya memandangnya salib itu pengorbanan Yesus. Kalau Yesus nggak mau ada hal-hal buruk seperti ini dari konsekuensi pekerjaannya di bumi, dia nggak usah datang ke dunia, simple. Ya, Tapi Yesus kan mau datang ke dunia dengan segala risikonya. Ini logika ini Islam apa Kristen? Ya Kristen lah. Oh mantap. Gak perlu kita jaga-jaga narasi lagi ya. Oke, coba kita simak ya. Ketika iblis berkehendak menjadikan Yesus mati di kayu salib, kehendak Bapak pada saat itu di mana? Kehendak Bapak pada saat itu dalam bentuk apa? Kehendak Bapa saat itu ialah Yesus taat mengikuti semua proses hukum yang telah diciptakan oleh manusia ini. Sabar dulu. Saya tidak mengarah ke sana dulu. Tadi kan Anda sudah sepakat ini, ya kan, bahwasannya kematian Yesus di kayu salib itu keinginan dari iblis, betul? Betul. Nah, lantas keinginan dari Bapak itu apa? Ketika iblis berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan dari Bapak pada saat itu apa? Keinginan dari Bapa tetap sang anak harus taat mengikuti semua proses hukum yang telah diciptakan umat manusia ini. Saya tidak tanya proses hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi, tidak. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya perencana dari iblis ini tadi untuk mematikan Yesus, untuk membunuh Yesus, menjadikan Yesus mati di kayu salib, itu yang saya tanya. Saya tidak tanya tentang rencana dari pemerintahan Romawi atau siasat dari rabi-rabi Yahudi, kepala-kepala Yahudi, enggak. Yang saya tanyakan, ketika iblis berencana, berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan dari Bapak pada saat itu apa? Apa keinginan dari Bapak? Begini, iblis ini dalam mewujudkan keinginannya kan menghasut manusia. Iya kan? Manusia ini kan sudah menciptakan hukum. Gak usah lagi kita bahas penghasuten dia terhadap Yudas, skenario yang terjadi, gak usah lagi. Karena tahu juga sudah terjadi penyaliban, betul? Penyaliban sudah terjadi, betul? Betul. Nah, sumber dari penyaliban ini itu adalah keinginan dari iblis, kan itu kata iblis, dan Anda sepakat dengan perkataan iblis, betul? Itu kata Alkitab. Bukan Edis. Iya, yang dikutip di dalam kitab Yohanes 8, di dalam kitab Korintus, saya tahu itu. Cuman yang saya tanyakan, saya tidak bertanya lagi tentang kondisinya. Saya tidak tanya lagi tentang kronologisnya. Yang saya tanya ini perihal tentang keinginannya. Iblis kan ini berkeinginan nih, menjadikan Yesus mati di kayu salib, itu kan keinginannya iblis nih. Pada saat iblis berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan Bapak pada saat itu apa? Keinginan Bapak itu apa ya? Yesus harus taat mengikuti semua proses yang terjadi ini.
Nah, berarti keinginan Bapak pada keinginan Bapak pada saat itu, Yesus juga mati di kayu salib kan? Ya. Nah, berarti Enggak lah. antara keinginan iblis. Enggak. Loh, jadi Ya, mana? enggak. Yang diinginkan sang Bapa itu manusia ini tobat. Jangan sampai Yesus dijatuhi hukuman salib. Itu yang benar. Tapi kan tidak terjadi. Berarti aku ulangin ya. Aku ulangin ya. Ketika iblis berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, di waktu yang sama Bapak tidak berkeinginan kan menjadikan Yesus mati di kayu salib. Hah? Yang diinginkan Bapa itu manusia itu tobat. Jangan sampai terrealisasi hukuman. Aku nggak bertanya taubat, enggak. Aku tidak bertanya tentang dampak dari penyaliban, enggak. Aku tidak bertanya tentang manfaat dari penyaliban, tidak. Tapi yang saya tanyakan tentang keinginan dari iblis ini tadi yang sudah tercapai. Keinginan dari iblis kan sudah tercapai nih. Ya, Oke, dari sosok Yesus ini sudah melalui proses penyaliban. Tercapai kan keinginan iblis kan? Ya. Nah, yang saya pertanyakan, ketika iblis berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan dari Bapak pada saat itu seperti apa? Kita iblis. Keinginan Bapa terhadap Yesus kan? Iya, keinginan Bapak terhadap Yesus pada saat Yesus ada di kayu salib, pada saat iblis berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan dari Bapak pada saat itu apa? Jawabanku apa? Keinginan dari Bapak pada saat itu apa? Dengarkan baik-baik. Sama jawabannya. Yesus, sang Bapa menginginkan Yesus tetap taat mengikuti semua proses hukum yang tidak adil ini sebenarnya, yaitu dalam bentuk mati di kayu salib. Loh, entah apapun akhirnya itu nanti, yang akhirnya kita tahu sendiri. Memang itu hukuman maksimal kan? Kau jangan meraba-raba lagi tentang apa yang akhirnya nanti. Akhirnya sudah terjadi. Jadi Kan maksudmu yang penyaliban udah terjadi kan, penyaliban kan udah terjadi kan. Mas diulangin lagi, ketika iblis menginginkan kematian Yesus di kayu salib, kan terjadi penyaliban ini, terjadi nggak penyaliban itu logika? Nah, jadi maksudmu yang sang Bapak pingin Yesus tersalib gitu kan? Kamu pingin dengar itu kan? Ya, saya tidak menggiring kamu ke sana gitu loh. Kenapa gak kamu terima Saya jawaban kita hanya tadi? mau mengkomparasi antara keinginan iblis dengan keinginan dari Bapa. Saya tidak menggiring opinimu, saya tidak sedang menggiring cara berpikirmu gitu loh. Oke, Nggak usah kau bahas lagi ke belakangnya. Penyalibannya sudah terjadi. Penyalibannya sudah terjadi. Keinginan dari iblis ini sudah terwujudkan dengan sosok Yesus itu mati di kayu salib. Yang saya tanyakan, Dindaku, dengar Dinda ya. Yang saya tanyakan, ketika kau sepakat dengan pemikiran Edis mengatakan keinginan kematian Yesus di kayu salib itu adalah keinginan dari iblis, pada waktu yang sama, ketika iblis berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan Bapak pada saat itu apa? Keinginan Bapa terhadap siapa? Terhadap Yesus? Terhadap orang Israel? Terhadap opungmu. Kan aku jawab tadi, Paru. Bodoh. Kan aku jawab tadi, sang Bapak itu pingin Yesus. Suka kaulah. Bodoh kan Suka kaulah. Oto, enggak. Mending orang tahu. Itu jawab juga sama. Kau yang nggak otakmu nggak nyampe. Yesus sama menginginkan Yesus taat semua prosesnya. Otakmu kelihatan pintar, tapi otakmu dobol. Makanya aku jawab, tanya sama kau. Ketika iblis menginginkan, tahu turun kau. Otaknya dogol. Jangan kau pancing-pancing emosiku. Udah aku kerja beli nasi makan bayar sendiri. Jangan kau korek-korek luka lagi di hatiku. Aku hari ini kerja, nasi beli sendiri biar kau tahu ya. Tinggal enggak aja, pura-pura enggak nyambung otakmu. Kurang-kurang kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian mau berklik kemanapun, mau kalian dukung Edis, mau kalian dukung Bom, kalian akan babak belur. Itu babak belur, nggak percaya? Nggak akan ada sebuah jawaban yang realistis dengan akal, nggak akan. Meskipun Edis mengatakan orang yang mempercayai penyaliban itu atas keinginan Bapak itu tidak waras, yang ngomong itu pun nggak waras sebenarnya. Edis pun nggak waras. Sama-sama tidak waras. Nggak percaya, yuk kita kaji kalau nggak percaya. Cuman jangan pura-pura gila lah kok ketika ditanya. Ini nggak ada kau. Karena penjelasan yang selaras dengan akal dan logika itu adalah penjelasannya Al-Quran yang tertulis di dalam surah An-Nisa 157-58.